Ini adalah sistem yang berbahaya. Risiko yang mungkin terjadi meliputi angin kencang yang merusak, curah hujan lebat, gelombang badai, laut yang bergelombang, tanah longsor, dan banjir bandang. Informasi disediakan oleh JTWC. Kecepatan dan kategorisasi angin mungkin berbeda dari yang dilaporkan oleh Badan Meteorologi setempat. Fithia terletak 267 km di timur tenggara Nacala, Mozambik, dan telah bergerak ke arah timur dengan kecepatan 9 km per jam, 5 knot, selama 6 jam terakhir. Tinggi gelombang signifikan maksimum adalah 6,7 meter, 22 kaki. Fithia diperkirakan akan mulai bergerak ke arah tenggara, sepanjang tepi selatan punggung bukit dekat Khatulistiwa di utara selama 3 hari ke depan. Pendaratan di daratan saat ini diperkirakan akan terjadi sekitar 12 jam lagi di dekat Vilamatsa, Madagaskar. Fithia kemudian akan melintasi Madagaskar Tengah, dan muncul kembali di atas perairan dalam waktu sekitar 2 hari. Fithia kemudian diperkirakan akan melanjutkan perjalanannya ke arah tenggara selama sisa periode perkiraan. Karena punggung bukit dekat Khatulistiwa bergabung dengan punggung bukit subtropis yang sedang terbentuk di tenggara, mengenai intensitas. Fithia diperkirakan akan terus menguat sebelum mencapai daratan dengan intensitas puncak sekitar 165 km per jam, 90 knot. Fithia sejauh ini telah melampaui ekspektasi, sehingga intensitas puncaknya mungkin akan lebih tinggi dari perkiraan saat ini. Sistem tersebut kemudian akan melemah dengan cepat selama 36 jam berikutnya saat melintasi Madagaskar karena interaksi medan yang terjal. Fase penguatan kembali diperkirakan akan terjadi setelah 2 hari karena lingkungan menjadi lebih menguntungkan karena sistem tersebut kembali memanfaatkan suhu permukaan laut yang hangat. Namun, geser angin barat laut diperkirakan akan meningkat hingga lebih dari 35 km per jam, 20 knot, dalam waktu sekitar 3 hari, sehingga mencegah terjadinya penguatan kembali kedua. Intensitas sekitar 120 km per jam, 65 knot, diperkirakan terjadi pada akhir periode perakiraan. Fithia diperkirakan akan mulai mengalami transisi subtropis dalam waktu sekitar 5 hari saat mulai berinteraksi dengan jangkauan utara angin barat tingkat atas yang kuat. Panduan model menunjukkan kesesuaian yang baik, kecuali untuk NAVGEM, yang melacak sistem secara signifikan lebih jauh ke arah Khatulistiwa dibandingkan panduan lainnya, tanpa memperhitungkan NAVGEM. Hanya ada selisih jarak melintang sebesar 148 km pada 3 hari, yang hanya sedikit meningkat menjadi 167 km pada 5 hari. Namun, selisih jarak sepanjang jalur meningkat cukup signifikan setelah 3 hari, menjadi sekitar 370 km pada 5 hari. Rata-rata ansambel GDM adalah model tercepat sedangkan GFS adalah yang paling lambat. Perakiraan lintasan JTWC ditempatkan dekat dengan konsensus multimodel dengan kepercayaan sedang secara keseluruhan karena ketidakpastian yang melekat mengenai interaksi daratan dengan Madagaskar. Pedoman intensitas masih menunjukkan kurangnya kesepakatan. Panduan intensitas yang dapat diandalkan masih jauh lebih rendah daripada kenyataan yang ada saat ini. Lebih buruk lagi, HVSA dan HWLF sama-sama memprediksi pergerakan badai di atas daratan lebih cepat daripada yang diprediksi oleh sistem pelacak konsensus, sehingga menambah ketidakpastian dalam intensitas puncak sebelum badai mencapai daratan. Perakiraan intensitas JTWC bertentangan dengan hampir semua panduan yang tersedia dan memperkirakan puncak sekitar 165 km per jam, 90 knot, pada 12 jam ke depan.
Model-model kemudian umumnya sepakat tentang pelemahan cepat selama 36 jam berikutnya, dan kemudian penguatan kembali selama 5 hari berikutnya. Perakiraan intensitas JTWC lebih mendekati HWRF dan COAMPSTC selama 2 hari ke depan, dan memperkirakan intensitas sekitar 120 km per jam, 65 knot, menjelang akhir periode perakiraan. Peringatan nomor 3. Informasi disediakan oleh Pusat Peringatan Topan Gabungan, Joint Typhoon Warning Center, JTWC.